Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa'alam anna ad-din al-atiq ma kana min wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila qatli Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketahuilah, camkanlah olehmu bahwa agama yang atiq, agama yang murni, agama yang terdahulu itu adalah makana min wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Adalah agama yang ada sejak zaman wafatnya Rasulullah sampai pada zaman terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi Al-Imam Al-Barbahari menerangkan kepada kita bahwasanya masa-masa keemasan Islam di mana agama ini masih benar-benar murni, belum ada padanya berbagai macam distorsi, belum ada pengkaburan-pengkaburan, belum ada susupan-susupan di dalamnya. Itu berlangsung sejak zaman wafatnya Rasulullah sampai pada zaman wafatnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itulah al-jamaah. Wa kana qatluhu awwalul furqah wa awwalu ikhtilaf. Wa taharabatil ummah wa tafarraqat wa taba'atit tama' wal ahwa. Dan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah awalnya perpecahan dan perselisihan. Fataharabatil ummah, sehingga meletuslah persengketaan, wa tafarraqat wa taba'atit tam'a wal ahwa. Demikian pula umat ini menjadi retak dan ada kecenderungan untuk memperturut keinginan dan hawa nafsu, memperturut keinginan duniawi dan hawa nafsu, wal maila ila dunya, dan kecenderungan kepada dunia. Wa laisa li ahadin rukhsah fi syai'in ahdathahu mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada wewenang bagi seorang pun,
tidak ada sedikit pun wewenang bagi seorang pun untuk membuat-buat suatu perkara yang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan atau tidak berada di atasnya. Aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu man qablahu min ahlil bid'ah. Atau seseorang terus mendakwahkan sesuatu yang dia buat-buat atau yang dibuat-buat oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan ahlul bid'ah. Kalimat ini paham? Paham kalimat ini? Nah, sebelum kita jelaskan ya, paham dulu konteksnya ya. Baik. Kemudian fahuwa kaman ahdatsahu, maka orang itu orang yang mendakwakan sesuatu yang yang diada-adakan oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan ahlul bid'ah, maka kaman ahdatsahu, hukumnya sama dengan orang yang membuatnya. Jadi ada satu amalan ibadah yang dia itu mendakwahkannya, bukan dia yang membuatnya. Ada suatu bid'ah yang dia melestarikannya saja, mendakwakannya, menjaganya, melestarikannya, tapi bukan yang dia buat. Maka hukumnya dia yang mendakwakan itu, melestarikannya itu sama dengan yang orang yang mau membuat bid'ah tersebut. Begitu. Ya. Baik. Faman za'ama dzalika aw qala bih faqad radda sunnah. Maka barang siapa yang meyakini demikian atau dia berkata dengannya atau dia melakukannya, faqad radda sunnah, maka dia telah membantah atau menolak sunnah. Wa khalafal haqq wal jamaah, dan menyelisihi al-haq dan al-jamaah. Wa abahal bid'ah, dan telah memperbolehkan berbagai bid'ah. Wa huwa ad-darru ala hadhil ummah min iblis. Maka dia, orang ini, lebih berbahaya terhadap umat daripada iblis. Lebih berbahaya terhadap umat daripada iblis, kata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Taib ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lihat di ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini. Setelah sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita atau menyebutkan kepada kita ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu iyyakum wa ta'ammuk wa iyyakum wa tanattu' wa alaikum bidinikumul atiq. Ya, waspadalah kalian dari berdalam-dalam, dan waspadalah kalian dari berlebih-lebihan. Wajib bagi kalian untuk berada di atas agama kalian yang al-atiq, agama yang murni, agama yang dipegang oleh para pendahulu kalian. Maka di kalimat ini beliau menjelaskan yang dimaksudkan dengan pendahulu kalian itu, al-atiq itu adalah siapa? Ya. Maka beliau jelaskan itu adalah agama yang diwariskan oleh Rasulullah kepada generasi pertamanya, mulai dari wafatnya beliau sampai pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena zaman tersebut adalah zaman di mana agama atau umat Islam ini al-jamaah itu masih benar-benar shafiyah, bersih. Ya, bersih dari terjadinya perselisihan-perselisihan. Tidak ada di antara mereka persengketaan-persengketaan, apalagi sampai pada perpecahan. Itu tidak ada sama sekali. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman Umar bin Khattab, dan pada zaman Utsman bin Affan. Sampai pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, di mana beliau radhiyallahu taala anhu terbunuh. Dan ini sudah ana singgung pada beberapa pelajaran yang lalu. Nah ikhwan,
A'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam Al-Barbahari kemudian menyebutkan kepada kita bahwa terbunuhnya Utsman itu awalnya terjadi fitnah di dalam al-jamaah, di dalam agama ini. Fitnah yang besar terjadi di sana. Adanya perpecahan, adanya perselisihan, ya. Kemudian di sana adanya kecenderungan memperturut hawa nafsu, ya, tamak terhadap dunia dan seterusnya. Di sini yang ana ingin berikan catatan bahwa ketika Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa wa kana qatluhu awwalal furqah wa awwal ikhtilaf fataharabatil ummah wa tafarraqat wattaba'atit tama'a wal ahwa wal maila ila dunya. Terbunuhnya Utsman bin Affan adalah awalnya perpecahan dan perselisihan, meletusnya persengketaan dan terjadinya keretakan pada umat, kemudian adanya kecenderungan kepada dunia dan memperturut hawa nafsu. Di sini perlu diberi catatan. Kalau yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah seluruh kaum muslimin sejak terbunuhnya, zaman terbunuhnya Utsman bin Affan sampai berikutnya, maka kita katakan ini perkataan yang terlalu umum. Perkataan yang terlalu umum. Kenapa perkataan yang terlalu umum? Hidup pada masa pemerintahan terbunuhnya Utsman bin Affan sampai berikutnya, hidup padanya sejumlah para sahabat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka rekomendasi tentang baiknya hati mereka dan agama mereka. Dan tidak mungkin mereka-mereka ini yang termasuk di dalam memperturut hawa nafsu dan kecenderungan kepada dunia. Tidak mungkin yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari mereka. Paham ya ikhwan? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran rekomendasi terhadap baiknya agama para sahabat. Dan telah berlalu kita membahas tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat. Sampai setelah Khulafaur Rasyidin masih ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan ketika terbunuhnya Utsman bin Affan itu masih sisa beberapa orang sahabat yang telah diberikan kabar gembira masuk surga. Apakah mereka-mereka ini juga termasuk di dalam memperturut hawa nafsu dan kecenderungan kepada dunia? Tentu kita katakan tidak. Paham ya ikhwan? Sehingga ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini harus dibatasi. Harus dibatasi. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah perselisihan, persengketaan yang terjadi dan di dalamnya tidak ada di situ para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mulia yang Allah telah memberikan kepada mereka rekomendasi tentang keselamatan agama dan dunia mereka. Kalau antum tanya lah Ustadz, bukankah awal terjadinya perpecahan dan perselisihan itu ketika Utsman bin Affan wafat, lalu di situ terjadilah fitnah demi fitnah, diantaranya Az-Zubair, diantaranya Talha, diantaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadinya persengketaan di antara mereka sampai terjadinya fitnah perang Siffin, fitnah perang Jamal, ya. Kemudian damai lagi ketika Al Hasan mengembalikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah itu terjadi lagi sampai pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ya, dan seterusnya. Sampai pada masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, terbunuhnya Ibnu Zubair. Bukankah ini semua adalah perpecahan dan pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin? Mafhum ya ikhwan? Paham? Tapi kita katakan bahwa persoalan yang terjadi di antara para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, yang paling pertama adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan bersengketa dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ketika Muawiyah tidak mau membaiat kepada Ali bin Abi Thalib, alasannya adalah sampai Ali bin Abi Thalib menyerahkan para pembunuh Utsman bin Affan kepada Muawiyah supaya beliau mengadili mereka. Mafhum? Paham ya?
Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan kondisi kaum muslimin, kondisi keamanan waktu itu belum kondusif. Sehingga Ali bin Abi Thalib belum mampu untuk menegakkan perkara itu karena belum kondusif. Ali bin Abi Thalib menuntut bahwa Muawiyah harus baiat dulu. Supaya begitu baiat, kondisi itu kondusif, baru bisa dijalankan. Hukum. Orang-orang tersebut bisa dikejar secara bertahap, satu demi satu. Tapi ini tidak terjadi. Akhirnya ketika mereka berkumpul para sahabat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha, Az-Zubair, Talha, Ali bin Abi Thalib, setelah mereka berkumpul dan hampir mendapatkan kata sepakat, ternyata penyusup sudah masuk di barisan kedua pasukan ini. Penyusup masuk di barisannya Ali bin Abi Thalib, penyusup masuk di barisannya Talha, Az-Zubair, sehingga penyusup-penyusup itu adalah para pengikutnya Ibnu Saba, Abdullah bin Saba, yang sudah Anda jelaskan pada beberapa pertemuan kemarin tentang bagaimana mereka melakukan konsolidasi politik untuk menjatuhkan pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, saling melontarkan panah dan mereka sepakat membuat provokasi pada waktu subuh. Di antara para sahabat sudah tidur di kem-kem masing-masing untuk menunggu nanti pagi hari mau melakukan islah. Pada waktu subuh itulah mereka saling melontarkan panah dan mereka dari masing-masing kem itu berteriak bahwa dia diserang, kondisi gaduh, terjadilah peperangan. Maka kita katakan fitnah yang terjadi ketika itu bukanlah keinginan para sahabat radhiyallahu taala anhum, tetapi spontanitas yang terjadi di tengah-tengah mereka karena provokasi yang dilakukan oleh para provokator. Paham ya ikhwan? Bukan salingnya menghalalkan untuk melakukan peperangan di situ oleh mereka, bukan. Ini yang harus digarisbawahi. Paham ya ikhwan? Paham ya? Taib. Kemudian kalau antum katakan ya Ustadz, terjadinya perselisihan bahkan sampai Al-Husain itu nekat membawa pasukannya keluar ke Irak itu untuk melawan pemerintahan waktu itu. Dia dinasihati, tidak mau. Kemudian Ibnu Zubair sampai digantung di atas tiang gantungan ketika berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Bukankah ini terjadi peperangan di antara mereka? Maka kita katakan yang pertama, di dalam membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, maka kita di situ diam dan tidak membesar-besarkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Kalau mereka berijtihad itu benar mendapatkan satu pahala, mendapatkan dua pahala. Kalau salah mendapatkan satu pahala. Jadi mereka adalah para mujtahid. Ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Yang hadir kita belakangan ikut yang benar, jangan ikut ijtihad yang salah. Ya, mafhum ya? Taib. Ini pertama. Yang kedua, memang di awal-awal Islam sebagaimana keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, di awal-awal Islam ada kebolehan dari sebahagian ulama untuk mengangkat senjata melawan penguasa yang zalim. Namun kemudian setelah itu terjadi ijma di antara ulama bahwa perkara tersebut dilarang dan diharamkan, sehingga para ulama memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Di dalam kitab-kitab apa? Akidah. Mereka memasukkannya di dalam kitab-kitab akidah itu setelah terjadi ijma, setelah terjadi ijma tentang pelarangan hal tersebut. Paham ya ikhwan? Sehingga ada sebahagian orang di zaman ini mungkin dia menukil-nukil kisah-kisah tersebut untuk memperbolehkan melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin. Maka kita katakan hujah yang dia nukilkan sekian banyak itu bahkan dari perjalanan para salaf pun batal dengan sendirinya. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa tersebut terjadi sebelum adanya ijma sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Paham ya ikhwan? Maka ini bantahan kepada mereka. Mafhum? Paham ya? Baik. Kemudian kalau nanti antum katakan, ya Ustaz, bukankah Al-Hasan Al-Basri pernah berkata tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bahwa dia itu adalah uqubatun minallah. Dia itu adalah hukuman Allah. Ya? Maka faqbilu, hadapilah, lawanlah hukuman Allah itu dengan saif, dengan pedang.
Ya, sebagaimana yang tertera di dalam apa dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Maka kita katakan athar ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya ini athar yang wallahu alam. Kita belum tahu, ana sampai hari ini belum tahu derajatnya sahih apa enggak. Tetapi yang jelas dia menyelisihi ucapan-ucapan Al-Hasan Al-Basri yang lainnya yang mengatakan bahwa lawan hukuman azab dari Allah itu dengan istighfar. Dengan apa? Istighfar. Dan lafaz-lafaz yang menerangkan tentang taubat, istighfar dan seterusnya adalah nas-nas yang sahih. Nas-nas yang apa? Yang sahih. Maka dia bertentangan dengan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Syaibah dari satu ucapan Al-Hasan Al-Basri itu. Yang sampai saat ini wallahu alam, ana belum tahu apa derajatnya. Dan ana sudah coba untuk bongkar-bongkar tapi mungkin kekurangan referensi, ana belum sampai pada tahu tentang seberapa kuat sanad daripada athar apa Al-Hasan Al-Basri tersebut. Mafhum ya ikhwan? Tapi yang jelas dia bertentangan dengan ya apa athar-athar yang sahih yang bertentangan secara lafaz dan secara perbuatan daripada kalimat tersebut. Baik. Sampai di sini antum paham? Maka kita keluarkan yang dimaksudkan kalau awalnya terjadi perselisihan, perpecahan, kecenderungan kepada dunia, maka kita keluarkan dari sini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena mereka tidak yang dimaksudkan. Maka anak katakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini ucapan yang masih umum yang kemudian kita dudukkan. Ya, kita dudukkan dan kita keluarkan persengketaan yang terjadi di antara para sahabat itu bukanlah persengketaan memperturut hawa nafsu, bukanlah persengketaan karena kecenderungan kepada dunia, bukan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa laysa li ahadin rukhsa fi syai'in ahdathahu mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu man qablahu min ahli al-bid'ah fa huwa kaman ahdatsah. Maka tidak ada wewenang sedikit pun bagi seseorang untuk membuat-buat suatu perkara yang tidak dianut oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Para sahabat itu sebagaimana sudah ana terangkan pada bab-bab yang lalu ya, tentang apa? Tentang solusi daripada perselisihan dan perpecahan, di mana Rasulullah mengatakan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Dan ini sudah kita jelaskan, antum murojaah supaya jangan kita ulang-ulang ya. Taib. Nah, sehingga karena al-atiq, agama yang murni itu adalah agama yang ada pada mereka, maka tidak ada keringanan sedikit pun bagi seseorang untuk membuat sesuatu yang tidak dikenal oleh mereka. Paham ya? Yang tidak dikenal oleh mereka, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Tidak ada wewenang, tidak ada peluang, tidak dibolehkan sedikit pun bagi seseorang dari umat ini untuk membuat-buat sesuatu yang tidak dikenal oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, baik secara perbuatan maupun secara ucapan. Dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang baru, atau mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang baru, atau beramal dengan ibadah-ibadah yang baru yang tidak dikenal oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kenapa? Karena kalau seandainya keyakinan yang dia keluarkan itu baik, ucapan yang dia keluarkan itu baik, ibadah yang dia lakukan itu baik, maka pasti para sahabat telah mendahului kita dalam melakukan. Laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Mafhum? Baik. Maka di sini Imam Al-Barbahari ulang lagi. Supaya apa? Supaya kita mencukupkan diri kita dengan perjalanan para sahabat, perjalanan salaf. Supaya kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan perjalanan para salaf. Sudah selesai. Siapa yang mencukupkan dirinya dengan itu, selesai sudah. Maka tidak boleh berpeluang, tidak boleh seseorang
dia memodifikasi sesuatu yang tidak dikenal oleh para sahabat. Tidak boleh sama sekali, baik secara ucapan, secara keyakinan, maupun secara perbuatan dalam ibadah. Jadi kalau ada orang dia ucapkan suatu kalimat-kalimat tertentu, dia melontarkan suatu keyakinan tertentu, tidak usah sibuk-sibuk cari dalil. Kalau kita belum tahu dalil, hadapkan saja dengan perjalanan para salaf. Dikenal enggak di zaman para salaf? Ada enggak seorang sahabat yang melakukan seperti itu? Pernah terjadi enggak di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain? Kalau enggak ada, sudah tidak boleh, karena tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk melakukan sesuatu yang tidak dikenal oleh mereka. Paham ya, ikhwan? Walaupun nanti orang itu dia mendatangkan dalil-dalil, dia mendatangkan nas-nas. Kenapa? Ya karena nas itu ada nas-nas bersifat umum yang multi tafsir, yang bisa saja orang dia membawa kepada pemahamannya. Sebagaimana yang telah anak katakan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kalau kita bicara tentang urusan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, maka madhab Hanafiyah menggunakan nas-nas umum yang itu sadaqah, ya, yang mengatakan bahwa mengirimkan pahala bacaan itu sampai, karena ini bagian dari sadaqah. Maka nas-nas sadaqah itu sahih apa dhaif? Sahih. Tetapi ketika kita hadapkan dengan perjalanan para salaf, ada enggak seorang pun sahabat yang bersedekah dengan cara seperti itu? Kalau dikatakan tidak ada, apakah para sahabat tidak mengerti tentang tata cara sedekah? Kalau kita katakan mereka lebih mengerti, maka sudah cukup dengan perjalanan para salaf. Mereka tahu tentang sedekah, mereka orang-orang yang paling giat bersedekah, tapi tidak ada seorang pun yang bersedekah dengan cara demikian. Maka itu maklum di tengah-tengah mereka bahwa sedekah tidak bisa dengan cara yang demikian. Maka nas-nas yang umum mental dengan perjalanan sahabat. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Karena kalau kita tinggalkan perjalanan para sahabat dan kita menggunakan nas-nas yang bersifat umum, maka akan terjadilah kekacauan demi kekacauan, penyimpangan demi penyimpangan dalam agama. Ya? Taib. Maka sekali lagi, Imam Al-Barbahari mengatakan tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk melakukan sesuatu yang tidak dikenal dalam perjalanan para sahabat. Atau tidak ada keringanan bagi seorang pun yang mendakwakan sesuatu yang dibuat oleh ahli bid'ah. Tidak boleh. Jadi artinya tidak boleh melestarikan bid'ah dan tidak boleh menyebarkan bid'ah. Karena bid'ah itu mempunyai banyak sekali kerusakan. Mempunyai banyak sekali kerusakan. Ya, para ulama mengatakan di antara kerusakan bid'ah itu adalah dia mematikan sunnah, dia membunuh sunnah. Nah, kalau suatu bid'ah dihidupkan, maka sunnah yang semisal akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hukum orang yang melestarikan atau mendakwakan bid'ah itu hukumnya sama dengan orang yang membuat bid'ah. Jadi ada orang begini, kalau dia bawa nas, dia katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Ya, dia beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Lalu ada orang dia mengatakan, saya tidak beramal dengannya, tapi saya membuat ibadah ini. Saya membuat dan saya menganggap ini baik. Saya mendakwahkannya, tapi saya tidak mengamalkannya. Sehingga orang lain mendakwakannya. Maka di situ dia termasuk apa enggak? Termasuk karena dia membuatnya. Ada orang yang dia beramal tapi dia mengatakan saya tidak membuatnya. Rasulullah mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara di dalam ibadah atau dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Maka orang ini dia mengatakan saya bukan mengadakan, saya cuma mengamalkan. Maka kita katakan juga tertolak. Iya. Nah, hukumnya sama. Mafhum ya, ikhwan? Hukumnya sama. Jadi dua nas ini saling melengkapi. Mengamalkan tidak membuat, membuat tapi tidak mengamalkan, dua-duanya apa? Mardud. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan kepada kita di sini, barang siapa yang dia membuat atau mendakwakan suatu perkara yang tidak dikenal oleh para sahabat, dia meyakininya, maka sungguh orang ini telah menyelisihi al-haq dan menyelisihi al-jamaah. Sama saja dia ini termasuk di antara orang-orang yang membolehkan kebid'ahan. Dan ad-darru ala hadhil ummah min iblis. Dia lebih berbahaya terhadap umat ini daripada iblis. Pelaku bid'ah dan
pembuat bid'ah itu lebih bahaya daripada iblis terhadap umat ini. Ya, kenapa? Karena iblis itu lebih mencintai kebid'ahan daripada kemaksiatan. Nah, umumnya kemaksiatan itu pelakunya sadar kalau dia melakukan kemaksiatan. Orang yang minum khamar dia sadar bahwa ini maksiat. Ya, orang yang berjudi dia sadar kalau ini maksiat. Nah, ketika seseorang dia melakukan sebuah kemaksiatan, ada kesadaran bahwa itu adalah kemaksiatan, maka diharapkan bagi dia untuk bertobat. Iya. Tapi ketika seseorang dia melakukan suatu kemaksiatan dan dia tidak sadar kalau itu maksiat, bahkan dia menganggapnya baik, atau mungkin dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah tersebut, maka tidak diharapkan darinya untuk bertaubat. Maka bisa jadi dia melakukan terus-menerus sampai dia wafat dalam keadaan demikian. Ya. Maka inilah bahayanya bid'ah. Maka dikatakan di dalam Al-I'tisam, Al-Imam Asy-Syatibi itu menukil ucapan para salaf, ya, yang mengatakan bahwa tidaklah seorang ahli bid'ah dia beribadah kepada Allah semakin dia mendekatkan dirinya kepada Allah, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang semakin gigih mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bid'ah, itu bukan dia dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh kepada Allah, dari Allah. Kenapa? Karena dia semakin bermaksiat kepada Allah. Dan dari mana sisi kemaksiatannya? Ya, dari sisi dia beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Itu maksiat. Itu ikhwan, maksiat. Naam. Baik. Sampai di sini mafhum? Paham ya? Sampai di sini bisa dipahami? Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa man arafa ma taraka ashabul bid'ah minas sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fahuwa sahibu sunnah wa sahibu jamaah wa haqiqun ayyuttaba'a wa ayyu'ana wa ayyuhfadha wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengetahui atau mengenal ya sunnah yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah, dan dia mengenal sunnah yang diselisihi, diabaikan oleh ahlul bid'ah, lalu dia berpegang teguh dengan sunnah tersebut, maka dia itu adalah ahlu sunnah dan dia itu adalah al-jamaah, dan dia itu lebih pantas untuk diikuti, lebih layak untuk ditolong dan dijaga. Dan dia, karena dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ya, di sini apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang iftiraqul ummah, beliau mengatakan hum man kanu ala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maka mereka ini orang-orang yang memegang sunnah, orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh manusia pada umumnya dari sunnah Nabi, ya, yang diabaikan oleh para ahlul bid'ah. Sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh ahlul bid'ah, lalu dia pegang, dia hidupkan, dia amalkan, dia bela. Maka dia ini adalah yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah. Dia inilah al-jamaah. Maka dia ini lebih pantas untuk ditolong, dibela dan dijaga. Di sini ada perkara penting bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga kebenaran, untuk membantu kebenaran, untuk mengikuti kebenaran. Tidak ada peluang bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa dia dalam posisi tertentu diberikan keringanan untuk tidak mengikuti kebenaran. Itu tidak ada peluang. Dan tidak ada peluang bagi seorang pun untuk mengatakan dalam posisi tertentu mungkin dia tidak perlu menjaga kebenaran, atau dia tidak perlu membantu orang-orang yang berada di atas kebenaran. Tidak ada peluang untuk itu. Tidak ada peluang. Kenapa? Karena kebenaran yang lebih berhak untuk diikuti, kebenaran yang lebih berhak untuk ditolong, kebenaran yang lebih berhak untuk dijaga. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Tetapi ikhwan, permasalahannya
Orang itu tidak bisa berada di atas kebenaran, tidak bisa membela kebenaran, tidak bisa menjaga kebenaran kalau tidak ada pada dirinya dua hal. Tidak ada pada dirinya dua hal. Hal yang pertama al-ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu tentang kebenaran, dia tidak tahu kebenaran itu apa. Bisa jadi dia berada di atas kebatilan, dia membela kebatilan dan dia menyangkanya itu kebenaran. Iya. Maka dia harus punya ilmu. Yang kedua, dia harus as-sabru ala thabat. Dia harus bersabar supaya dia thabat di atas kebenaran. Supaya dia kokoh, punya prinsip yang teguh di atas kebenaran. Kenapa? Karena sudah merupakan sunnatullah. Setiap orang yang ada di atas kebenaran, itu pasti dia mendapatkan tekanan, dia capek, dia didiskreditkan, dikucilkan, itu sudah pasti. Itu sudah sunnatullah. Sehingga dia perlu bersabar ketika memegang kebenaran tersebut. Dia perlu apa, ikhwan? Bersabar ketika memegang kebenaran tersebut. Maka berada di atas kebenaran, membela kebenaran, menjaga kebenaran, menolong kebenaran, itu harus memiliki dua hal. Harus memiliki dua hal. Hal yang pertama ilmu, hal yang kedua sabar di atas kebenaran itu. Sabar di atas apa? Kebenaran. Berapa banyak orang yang tidak sabar di atas kebenaran, akhirnya tadinya mereka semangat di awal, di akhirnya mereka tergelincir. Kenapa? Sudah bosan susah. Ya. Orang kalau hidup di atas kebenaran itu susah terus, kadang-kadang susahnya lama baru hilang. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Dia zaman yang penuh dengan fitnah, jadi ustadz istiqomah, dakwah, aduh hidup susah. Ya, harus nanam singkong, harus ternak, susah. Sementara yang lain udah pakai mobil, udah naik pesawat kemana-mana, nggak sabar, dagang aja deh. Ya kan? Akhirnya apa? Tinggalkan dakwah kepada kebenaran. Sudah nggak belajar. Jadi ustadz nggak belajar, nggak pernah belajar. Ketemu hari-hari sibuk ngomong tentang dagang. Subhanallah. Ini musibah. Musibah. Sabar. Untuk apa? Sabat di atas kebenaran. Kokoh di atas kebenaran. Karena sudah merupakan sunnatullah. Dia pasti akan mendapatkan ujian. Dia pasti didiskreditkan. Dia pasti dikucilkan. Ya, dia pasti punya banyak cobaan. Maka ini faktor yang kedua. Supaya orang itu tetap berada di atas apa? Kebenaran. Nah. Taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Terakhir ana ingin sampaikan satu hal ya. Ana sering jadi pembahasan tentang permasalahan tathwib ya. Tathwib itu pada pelaksanaannya tathwib yang dimaksudkan itu secara bahasa tathwib itu adalah mengulang pengumuman setelah pengumuman lagi. Tapi tathwib itu pada pelaksanaannya dikenal di dalam kitab-kitab fikih itu pada tiga tempat. Tathwib yang pertama itu pada ucapan as-salatu khairum minan naum di sholat subuh. Atau tathwib yang kedua itu iqamah, itu namanya tathwib sendiri. Atau tathwib itu bisa jadi di antara bacaan di antara qad qamatis shalah, Allahu Akbar bagaimana? Qamat itu gimana? Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Itu juga namanya tathwib yang dikenal dalam madhab Hanafi. Tapi itu tidak pakai. Meskipun Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan tathwib itu terjadi juga di sholat isya dan sholat duhur. Jadi sholat isya dan sholat duhur itu adzannya ada ucapan as-salatu khairum minan naum. Kalau antum baca kitab-kitab fikih. Hanya saja yang Anda maksudkan di sini adalah tathwib dalam sholat subuh, adzan ketika sholat subuh. Dan ini disyariatkan ya. Disyariatkan ketika Abu Mahdhura mengatakan bahwa fa in kana sholatu subhi faqultu hayya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Apabila di salat subuh itu aku mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, ini kemudian menjadi dasar disyariatkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum tathwib pada salat subuh. Nah, hanya di mana tempat mengucapkannya para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mereka berpegang dengan nas-nas yang bersifat umum.
Di antaranya di zaman ini Lajnah Daimah, Syekh Ibnu Utsaimin, itu mereka berpegang dengan nas-nas yang bersifat umum. Di antaranya nas ini yaitu pada adzan subuh, dan nas yang mengatakan baina kulli adanaini salatun. Di antara dua adzan itu ada salat. Dua adzan yang dimaksudkan di sini apa? Adzan dan qamat. Nah, karena ada dua adzan itu adzan dan qamat, berarti adzan yang masuk waktu fajar itulah adzan yang pertama. Paham nggak? Karena dia adzan yang pertama, maka hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Mahdhura yang mengatakan bahwa karena idza adzanta bil awwali minas subhi faqul as-salatu khairu minan naum. Apabila engkau adzan pertama dari salat subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairu minan naum. Di dalam sebagian lafaz dikatakan idza adzanta fil ula minas subhi, jika engkau adzan pada adzan yang pertama dari subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan na'am. Tetapi adzan yang pertama dimaksudkan itu adalah adzan ketika fajar, karena baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan itu ada salat sunnah. Jadi itu adzan yang pertama itu adzan fajar subuh itu menggunakan as-salatu khairum minan naum. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, dan pendapat inilah yang dipegang oleh Lajnah Daimah. Tetapi mayoritas ulama ahlul hadis yang diterangkan oleh Al-Imam As-San'ani, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, diterangkan oleh Al-Allamah Albani dalam Tamamul Minnah, koreksi beliau terhadap fikih sunnah Sayyid Sabiq, kemudian diterangkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaihim, itu mengatakan bahwa bukan demikian cara memahaminya, karena nas-nas yang mengatakan tentang adzan itu adalah adzan pertama di subuh itu adzan sebelum fajar, karena subuh itu ada dua adzan. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan nas-nas yang bersifat umum itu diikat dengan nas-nas yang bersifat khusus yang mengatakan adzan pertama sebelum fajar itulah adzan yang disyariatkan menggunakan as-salatu khairu minan naum. Yang lainnya tidak ada, kata Imam Ibnu Khuzaimah. Lalu ikhwanna fiddin azzani Allahu wa iyyakum, sudah maklum bahwa di zaman Rasulullah itu Rasul punya dua muadzin, Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Tidak ada satu riwayat pun dari Ummi Maktum yang adzan dengan menggunakan kata kalimat as-salatu khairu minan naum. Adapun lafaz adzan as-salatu khairu minan naum terdapat dalam riwayat Bilal. Lah sedangkan Bilal ini muadzin Rasulullah sebelum terbitnya fajar. Sementara Ibnu Ummi Maktum adalah muadzin Rasulullah setelah terbitnya fajar. Mafhum sampai di sini? Maka pendapat yang kuat di kalangan para ahlul hadis disebutkan oleh Imam San'ani di dalam Subulus Salam bahwa syariat as-salatu khairu minan naum itu di salat adzan pertama sebelum fajar. Adzan pertama sebelum fajar. Mafhum ya ikhwan? Baik. Sampai di sini bisa paham ya? Kalau antum belum bisa baca kitab-kitab Arab, ana sarankan antum baca Al-Masail Ustadz Abdul Hakim, jilid berapa ana lupa persis. Antum baca Syarah Bulughul Maram Ustadz Yazid Jawas, di situ juga ada dijelaskan. Walaupun gak detail seperti yang ana jelaskan, tapi ada disebutkan di sana. Tapi kalau antum bisa baca kitab-kitab Arab, ya antum baca Tamamul Minnah Al-Allamah Albani, antum baca Fathul Alam guru ana Syekh Muhammad Hizam, Syarah Bulughul Maram, antum baca fatwa Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, antum baca juga Nailul Autar Al-Imam Asy-Syaukani. Bisa di sana antum dapati pembahasannya lebih luas ya. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.